Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mepresentasikan tentang materi kaidah fikih al-yakin la yuzalu bi asyak dan ruang lingkupnya. Anggota dari kelompok kami terbagi menjadi 1. Rifka Anissa dengan NIM 4119193. Kemudian ada saya sendiri, Rifki Hidayatullah dengan NIM 4119202. Lalu ada Mbak Maulida Yuni Arsih dengan NIM 4119209. Materi yang pertama yaitu pengertian kaidah fikih al-yakin la yuzalu bi asyak. Al-yakin la yuzalu bi asyak bisa diartikan menjadi keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Sedangkan secara bahasa al-yakin sendiri adalah yakin, kemudian asyak adalah ragu. Untuk secara etimologis, al-yakin adalah sesuatu yang menetap, kepercayaan pasti, teguh, dan sesuatu dengan kenyataan. Bisa juga dinamakan dengan ilmu, sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan, dan sesuatu yang nyata. Jadi, al-yakin merupakan kebalikan dari asyak atau syak, lawannya yakin. Ada pula yang mengartikan al-yakin dengan ilmu tentang sesuatu yang membawa kepada kepastian dan kemantapan hati tentang akhlak atau hakikat sesuatu, dalam arti tidak ada keraguan lagi. Sedangkan asyak adalah sesuatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian, tentang kebenaran dan ketidakbenaran dalam kekuatan yang sama, dalam arti tidak dapat ditarjikan atau dipilih yang paling benar dari salah satunya. Atau al-syak adalah sesuatu yang tidak menentu antara ada dan tiada. Secara terminologis, yang dimaksud dengan al-yakin adalah sesuatu yang menjadi tetap, baik berdasarkan penganalisaan maupun dalil. Jadi inti dari maksud kaidah ini adalah apabila seseorang telah meyakini terhadap sesuatu perkara, maka yang telah diyakini ini tidak dapat dihilangkan dengan keraguan-raguan atau hal yang masih ragu-ragu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu yang kedua tentang landasan hukum dari kaidah fikih al-yakin la yuzalu bi asyak. Ada sebuah hadis menyatakan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahdukum fi batini masna fashkul alaihi akhraja min syayu amla fala yajzujan minal mahidi hatta yasma'a sauta au yajidiriha. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau kentut ataukah belum, maka jangan membatalkan sholatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya adalah landasan yuridis. Kaidah ini dalam penerapannya menggunakan dasar hukum dua buah, yaitu dalam hadis idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fashkala alaihi akhraja minhu syai'u amla fala rujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan au jida raiha. Apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah telah keluar satu atau dari perutnya atau tidak, maka janganlah dia keluar dari masjid atau membatalkan sholatnya sampai dia mendengarkan suara atau mencium bau. Hadis riwayat Muslim. Sebuah hadis menjelaskan lagi tentang apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, apakah dia telah mencapai 3 atau 4 rakaat, maka hendaknya dia membuang jauh-jauh keraguan dan berpeganglah pada keyakinannya. Kemudian sujud.
atau sujud sholat sampai 5 rakaat, maka sholatnya akan genap. Namun bila ternyata 4 rakaat, maka 2 sujudnya akan membuat malu setan. Apabila dalam sholatnya timbul keraguan mengenai jumlah bilangan rakaat, maka yang dijadikan pedoman atau araf adalah bilangan minimal. Sebab bilangan inilah yang meyakini, karena apabila yang dipilih adalah bilangan yang lebih besar, maka ada kemungkinan akan salah seperhitungan. Tapi jika jumlah atau minimal yang menjadi pilihan sebagai landasan untuk menentukan sholat, kemungkinan sholatnya salahnya sangat tipis. Sebuah hadis menjelaskan lagi tentang tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat An-Nasal Al-Tirmizi dan Hasan bin Ali. Pesan esensi dari hadis ini adalah bahwa segala hukum, segala sesuatu harus dilihat dari kondisi asal yang meyakinkan. Jika kondisi semula adalah batal, maka faktor eksternal yang muncul kemudian tidak akan dapat mempengaruhi status hukum batal itu, sehingga hukumnya tetap batal. Demikian pula apabila kondisi asalnya sah, dengan catatan tidak ada bukti perubahannya, maka dinyatakan terbangunlah kaidahnya. Begitulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Rifka Anissa, NIM 4119193. Lalu ada kaidah turunan dari Al-Yaqin Bisyak Ayyazal. Muncul kaidah-kaidah yang lebih sempit lagi. Ada kurang lebih ada 12. Yang pertama yang berarti apa yang yakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Misalnya kita yakin sudah berwudu, tetapi kemudian kita yakin pula telah buang air kecil, maka wudu kita menjadi batal. Kita berpraduga tak bersalah kepada seseorang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut tertangkap tangan sedang melakukan kejahatan, maka orang tersebut adalah bersalah dan harus dihukum. Lalu yang kedua ada apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan lagi. Misalnya tawaf ditetapkan dengan dasar-dasar dalil yang meyakinkan, yaitu harus 7 putaran. Kemudian dalam keadaan tawaf, seseorang ragu apakah yang dilakukan putaran ke-6 atau ke-5, maka yang meyakinkan adalah jumlah putaran yang ke-5, karena putaran yang ke-5 itulah yang meyakinkan. Jadi dalam hal yang berhubungan dengan bilangan, apabila seseorang itu ragu, maka bilangan yang terkecil itulah yang meyakinkan. Lalu ada hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Kaidah ini termasuk kaidah yang kuat. Fuqaha menjadikan penerapan kaidah ini dalam bab-bab yang penting seperti qadha dan hudud. Lalu ada hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Lalu ada hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya. Kaidah ini menandakan bahwa suatu perkara yang telah berada pada satu kondisi tertentu di masa sebelumnya akan tetap seperti kondisi semula selama tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan terhadap hukum lain. Lalu ada hukum asal adalah ketiadaan. Lalu ada hukum asal adalah penyandaran satu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat kejadiannya. Misalnya, seorang wanita yang sedang mengandung, ada yang memukul perutnya, kemudian keluarlah bayi dalam keadaan hidup dan sehat. Selang beberapa hari, bayi itu meninggal. Maka meninggalnya bayi itu tidak disandarkan kepada pemukulan yang terjadi pada waktu yang telah sama, tetapi disebabkan hal lain yang merupakan waktu yang paling dekat kepada kematiannya. Lalu ada hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan atau mubah sampai dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalnya, apabila ada binatang yang belum ada dalil yang tegas tentang keharamannya, maka boleh dimakan. Lalu ada hukum asal dari suatu kalimat adalah arti yang sebenarnya. Lalu ada tidak dianggap atau diakui
persangkaan yang jelas salahnya. Misalnya, apabila seorang debitor telah membayar hutangnya kepada kreditor, kemudian wakil debitor itu atau penanggung jawabnya membayar lagi hutang debitor atas sangkaan bahwa hutang belum dibayar oleh debitor, maka wakil debitor itu mempertanggungjawabkan yang meminta dikembalikan uang yang dibayarkannya, karena pembayaran dilakukan atas dasar persangkaan yang salah. Lalu ada tidak diakui adanya waham atau kira-kira. Misalnya apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah ahli waris, maka harta warisan dibagikan di antara mereka. Tidak diakui ahli waris yang dikira-kirakan adanya. Lalu ada apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Kaidah ini semakna dengan kaidah nomor 4, yaitu misalnya seorang yang pergi jauh, tidak ada kabar beritanya, maka orang tersebut tetap dianggap hidup sampai ada bukti bahwa orang tersebut tidak ada. Lalu ada yang terakhir, bahwa asal menyetubuhi farji adalah haram, maka setubuh dapat dilakukan apabila setelah terjadi akad atau pernikahan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.